Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sigri Firdausi, nomor NIM 7211 41974. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 5, yaitu tentang formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, di sini ada tampilan awal, di mana ada kolom name, email, dan ada enter comment di situ, dan sebagainya. Nah, contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Pertama adalah field text, misalnya untuk field name. Menu drop-down mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan. Teknik tombol radio sesuai jika beberapa pilihan yang paling eksklusif ditampilkan. Kotak cek untuk memilih salah satu atau lebih pilihan. Dan yang terakhir adalah kotak teks untuk mengisi suatu komentar. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar tentang kode HTML untuk contoh tadi. Di sini ada line 1 sampai line 52. Nah, bagian-bagian formulir contoh. Nah, dari gambar kode HTML yang sudah ditunjukkan sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Berikut akan saya jelaskan kegunaan dari beberapa baris dari kode HTML tersebut. Yang pertama, baris 13 dan 17 ini adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Lalu yang kedua, baris ke-20, BR, hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Baris ke-23 hingga 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to Admis, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Nah, perhatikan field value pada baris ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kata check pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Baris ke-39 dan 41 ini membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa tersebut ingin membeli catatan kuliah, maka field notes akan memiliki nilai yes. Nah, jika field ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Lalu selanjutnya baris ke-43 sampai 45 meminta komentar tambahan dari para siswa. Lalu selanjutnya perintah submit pada baris ke-49 menampilkan submit value to be processed. Perintah reset pada baris 47 menampilkan reset value don't submit. Nah, menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh, masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek Anda tadi. Jenis file yang dipilih yaitu save as type haruslah all file dan pengodean harus diset ke ANSI. Nah, selanjutnya ada proyek 6, yaitu tentang dasar-dasar spreadsheet. Contoh, mulailah membuat contoh ini dengan membuka Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1, tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus lalu ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang sudah benar. Nah, ini tabel yang sudah di format tadi, lembar data faktur untuk contoh. Nah, di situ ada invoice dan diskon. Lembar data diskon. Pada contoh kita ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskonnya 10%. Jika harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2, formula yang digunakan bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Selanjutnya ada lembar data faktur. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan.
nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan below. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 dan C7. Nah, ini formula untuk menghitung diskon tadi menggunakan fungsi if dan dimasukkan sesuai label-label yang diinginkan. Lalu menyimpan contoh. Untuk ini, Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel akan secara otomatis menambahkan eksistensi.xls kepada nama file Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas yang ada di bawah ini. Nah, ini ada gambar mengenai tugas lembar data formulir pesanan. Ada pen order, product, unit price, unit, dan extended price. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.